Bab 95, Samar, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Serigala Vahan adalah serigala mengerikan yang hidup di hutan hujan Samar dan memiliki kelincahan yang mengejutkan karena ukurannya yang besar. Selain itu, mereka bahkan memiliki kelenjar beracun yang mengeluarkan racun paralitik di lekukan bagian dalam cakar panjang mereka. Pertama mencakar mangsanya dengan cakar mereka dan kemudian mencabiknya setelah berhenti bergerak adalah metode berburu yang disukai serigala Vahan ini. Penduduk asli hutan hujan ini tahu cara menjinakkan monster. Itu juga berlaku untuk suku Garung. Serigala Vahan ini, yang telah menerima pelatihan sejak mereka lahir, tidak memiliki hambatan untuk membawa prajurit suku di punggung mereka. Serigala Vahan yang jinak ini dengan mudah dapat berpacu melalui medan hutan yang kompleks seperti dataran datar, sebelum menerjang mangsa prajurit suku dan menenggelamkan cakar dan taring mereka. Ketika para serigala menyerangnya, Yujin berdiri di atas batu karangnya. Serigala yang berlari di depan kawanan itu melompat ke udara dan melemparkan dirinya ke Yujin. Ini pertama kali menyerangnya dengan cakarnya daripada taringnya. Memotong. Semburan darah jatuh dari udara. Sebuah kolom batu telah meledak dari tanah dan menembus tubuh serigala. Serigala itu mengeluarkan teriakan kesakitan, tetapi prajurit yang telah menunggangi serigala yang sekarat itu baru saja melompat dari punggungnya dan melompat ke arah Yujin. Kia! Mengeluarkan teriakan nyaring, prajurit itu menusukkan tombaknya ke Yujin. Yujin masih belum mengeluarkan senjata. Dia mengulurkan tangan kosong dan menangkap tombak di udara. Menarik tombak dengan satu tangan, dia membanting tinjunya yang lain ke wajah penduduk asli bahkan sebelum mereka sempat berteriak lagi. Tinju Yujin membuat seluruh wajah prajurit itu runtuh hanya dengan satu pukulan. Mengabaikan prajurit yang sekarang tergeletak, Yujin menggenggam tombak curiannya di kedua tangannya. Bilah tombak itu berkilau, tapi itu bukan kilau logam. Ujung tombak telah dilapisi dengan racun mematikan dari serigala Vahan. Dengan seringai, Yujin melompat turun dari batu. Serigala-serigala itu tidak lagi menyerangnya dan malah berhenti. Ledakan. Kolom batu itu runtuh kembali ke tanah, membuat serigala yang telah ditusuknya terkapar ke tanah. Meskipun serigala itu masih hampir tidak bernapas, itu tidak jauh dari kematian. Seorang penyihir. Di antara para prajurit, tampaknya ada satu lagi yang tahu bagaimana berbicara dalam bahasa yang sama. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yujin. Prajurit itu berteriak, "Kamu, pendekar Garung, membunuhnya." Tapi aku cukup yakin dia masih hidup. Yujin menunjukkan. Ini adalah kebenaran. Meskipun wajahnya cukup banyak runtuh ke dalam, penduduk asli masih hidup. Sambil mengeluarkan erangan yang tak terbaca, pria yang jatuh itu menggeliat di tanah. Tidak, Anda membunuhnya. Dia tidak bertarung lagi, kata prajurit itu dalam bahasa umum yang tidak jelas saat dia melirik prajurit lain. Para prajurit yang telah menunggangi punggung serigala mereka mulai turun ke tanah. Yujin merasakan mana di udara mulai berfluktuasi. Hanya karena mereka adalah pejuang suku Garung bukanlah lawan yang bisa dia anggap enteng. Prajurit suku ini memiliki keterampilan yang cukup sehingga mereka bahkan mampu menyerang pengawal mewah yang disewa oleh pedagang kaya dan bangsawan yang mengunjungi Samar. Merayu. Ahwuo. Suara tidak menyenangkan bertiup melalui hutan. Tanah mulai bergetar. Para prajurit menurunkan tubuh mereka saat mereka mengencangkan otot-otot mereka. Yujin melirik ke bawah ke tanah. Jadi mereka menggunakan roh bumi, dia menyadari. Penduduk asli Samar mahir dalam perdukunan dan sihir roh. Dengan seberapa dekat mereka dengan hutan lebat tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, hampir seperti mereka dicintai oleh hutan itu sendiri. Ini adalah kerugian bagi Yujin. Mencoba mendorong setiap gerakan awal keluar dari bumi menggunakan sihir adalah hal yang sangat melelahkan. Namun, bumi jauh lebih responsif terhadap bujukan roh daripada memiliki sihir yang dilemparkan ke atasnya. Tidak, ini bukan hanya roh bumi. Yujin mengoreksi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Sesuatu yang tidak cukup mana. Bibir Yujin berubah menjadi kerutan. Rasanya tidak enak, gerutu Yujin. Perasaan ini agak mirip dengan ilmu hitam, tetapi esensinya berbeda. Prajurit suku ini tidak menggunakan kekuatan iblis seperti yang dilakukan oleh Demon Fog atau penyihir hitam. Mereka menggunakan kekuatan perdukunan. Tubuh serigala tiba-tiba terkulai, saat jiwa monster meninggalkan tubuh mereka dan masuk ke tubuh prajurit. Para prajurit gemetar, dan suara yang tidak menyenangkan itu semakin keras. Sambil memuntahkan rasa tidak enak di mulutnya, Yujin menyiapkan tombaknya. Bang! Para prajurit menendang tanah. Gerakan mereka tampak seperti perpaduan antara manusia dan monster. Sudah cukup menjijikkan merasakan jiwa monster menutupi para prajurit, tetapi gerakan mereka menyebabkan Eguene mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Mereka menyerupai Death Knight yang diciptakan dengan menempatkan jiwa licantrope ke dalam mayat Hamel. Ledakan. Udara itu sendiri tercabik-cabik saat tombak yang Yujin lemparkan merobek salah satu prajurit yang menyerang menjadi serpihan. Ketika Yujin kembali ke tepi sungai, Narisa sedang melipat pakaian, bukan Christina. Kenapa kau membuatnya melakukan itu? Yujin menanyai Christina. Aku tidak menyuruhnya melakukan apapun, protes Christina. Dia mengatakan bahwa dia ingin membalas budi, dan dia mulai bekerja sendiri. Bahkan jika dia mulai bekerja sendiri, maka kamu bisa saja mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu melakukannya.
Dia mengajukan diri atas kehendaknya sendiri karena dia ingin membalas bantuan kami. Jika aku menyuruhnya berhenti, itu hanya akan membuat Lady Narisa merasa canggung. Christina sedang duduk di kursi yang ditinggalkan Eugene di tepi sungai. Dia mengamati penampilan Eugene yang bersih sebelum tersenyum lembut. Jadi suku mana itu? Tanya Christina. Garung, jawab Eugene. Bahu Narisa bergetar saat dia mendengarkan percakapan di antara mereka. Garung bukan suku kecil. Apakah Anda memastikan untuk membunuh mereka semua? Christina diperiksa. Apa? Menurutmu aku hanya akan membunuh beberapa dari mereka? Atau apakah Anda berpikir bahwa saya seharusnya memperingatkan mereka tentang seberapa kuat saya dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menyerah mengejar peri jika mereka tidak ingin mati? Eugene bertanya dengan mendengus geli. Mereka mungkin tidak akan mendengarkan peringatan bahkan jika Anda melakukannya, desah Christina. Mungkin tidak, Eugene setuju. Eugene juga tidak menemukan kesenangan mengurus urusan yang tidak berguna dan melelahkan seperti itu. Jika memungkinkan, dia ingin menyelesaikan masalah ini tanpa terlibat konflik. Namun, prajurit asli bukanlah tipe lawan yang bisa dengan mudah dibujuk. Jika Eugene memberitahu mereka bahwa dia akan bersedia membayar apa yang bisa dibawa peri itu ke pasar, mereka pasti akan bersikeras untuk mengambil semua uang yang dimiliki Eugene sebagai harga mereka karena membiarkan peri itu bebas. Yah, kita tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya. Jadi, apa yang dia katakan? Eugene bertanya. Christina membalas pertanyaannya. Kenapa kamu tidak bertanya sendiri padanya? Dia terlalu takut untuk melakukan kontak mata denganku, kata Eugene. Itu mungkin karena telinga elf bisa terlalu tajam untuk kebaikan mereka sendiri, kata Christina sambil tersenyum sambil bangkit dari tempat duduknya. Berdiri pada saat yang sama, Narisa berulang kali menundukkan kepalanya ke Eugene saat dia meminta maaf kepada Eugene. Aku maafkan aku, yang mulia yang agung dan menakutkan. Aku sangat kewalahan. Saya sangat menyesal, telinga saya menangkap hal-hal yang seharusnya tidak mereka miliki. Petik 2. Apa yang dia maksud dengan, hal-hal yang seharusnya tidak mereka miliki? Apakah saya mengatakan sesuatu yang penting ketika saya di sana? Eugene bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menuju ke tenda. Tenda besar ini adalah artefak yang telah dimodifikasi untuk menambah kenyamanan, menggunakan sihir. Sebuah tekan sederhana pada tombol yang ditempelkan di tiang tengah membuat tenda terlipat rapi dengan sendirinya. Meskipun masih besar, itu bukan masalah bagi Eugene. Dia memasukkan seluruh tenda ke dalam jubahnya dan berbalik untuk melihat Narisa. Jadi, apa sebenarnya yang kamu dengar? Eugene bertanya padanya. Narisa tergagap. Jerit, dan orang-orang memohon untuk hidup mereka. Tolong, lepaskan aku. Kamu melakukan segala macam pose sebelumnya sambil bertingkah keren dan berpura-pura kuat. Ada apa denganmu tiba-tiba memohon untuk hidupmu? Sangat tidak keren. Aku adalah seorang pejuang dari suku Garung. Jika saya tidak kembali, mereka akan mengirim pengejar. Apalagi, rekan kita tidak jauh. Bahkan jika memang menyelamatkanmu, mereka masih akan mengirim pengejar. Lagi pula, aku mencuri mangsamu. Jadi jika aku membunuhmu sekarang, itu berarti akan ada satu orang yang mengejarku. Jadi tidakkah kamu akan mengatakan bahwa lebih baik aku membunuhmu sekarang? Apakah Anda tidak setuju? Karena aku minta maaf karena telah merepotkanmu, Narisa meminta maaf. Ini benar-benar lebih menyebalkan daripada merepotkan. Juga, apakah Anda pernah meminta bantuan kami? Ketika kamu datang mengambang di sungai, akulah yang menarikmu keluar dari kemauanku sendiri, dan aku membunuh orang-orang itu karena aku mau, kamu bahkan tidak memintaku untuk melakukannya. Eugene bersikeras sambil menyelipkan pakaian yang Narisa lipat ke dalam jubahnya. Christina angkat bicara. Apakah Anda akan menggendongnya, Tuan Eugene? Konten iklan. Menggendongnya. Omong kosong macam apa yang kamu katakan semua. Eugene terdiam saat matanya beralih ke Narisa. Dia tiba-tiba teringat bahwa kaki kirinya telah diamputasi. Bahu Narisa membungkuk ketika dia merasakan tatapan Eugene tertuju padanya dan dia berdiri sendiri. Aku akan baik-baik saja, katanya. Saya bisa berlari dengan baik meski hanya dengan satu kaki. Jika saya menemukan cabang yang berguna di sepanjang jalan, saya dapat menggunakannya sebagai penopang. Jadi tolong jangan. Tolong ini, tolong itu, bisakah kamu berhenti dengan semua kesenangan terkutuk itu? Eugene menghela nafas dengan putus asa. Narisa menangis. Aku minta maaf. Tidak, aku minta maaf, tapi tolong, bisakah kamu juga berhenti meminta maaf sepanjang waktu juga? Eugene menggerutu karena malu saat dia memanggil roh angin. Ketika embusan angin tiba-tiba membuatnya mulai melayang, Narisa panik dan mulai meronta-ronta di udara. Katakan padaku jika kamu perlu pergi ke kamar mandi saat kita bepergian, Eugene menginstruksikannya. Jangan membuat dirimu kesal saat mencoba menahannya dengan sia-sia. Ya, jawab Narisa sambil menelan keterkejutannya. Sebagai elf, dia juga tahu bagaimana melakukan sedikit pemanggilan roh. Namun, elf sebagai ras biasanya cenderung membiarkan bakat bawaan mereka terbengkalai karena sifatnya yang berorientasi pada perdamaian. Meskipun dia telah hidup selama 130 tahun, sihir pemanggilan roh Narisa hanya sedikit di atas tingkat pemula dalam seni. Elf adalah ras seperti itu.
Mereka memang hidup untuk waktu yang lama, tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkicau dengan burung-burung liar di hutan dan merawat bunga dan pohon. Meski begitu, dengan berapa lama mereka hidup, seorang Arquizard Elf yang telah hidup selama ratusan tahun cukup kuat untuk membuat Arquizard manusia terlihat konyol dibandingkan. Tuan Eugene, maukah Anda memberitahu saya? Berapa usia Anda? Tanya Narisa ragu-ragu. Jika kamu mengubahnya menjadi tahun elf, aku sekitar 200, jawab Eugene padanya. Narisa terdiam sejenak. Ya, saya mengerti. Itu benar-benar menakjubkan. Meskipun kamu tidak setua itu, untuk dapat dengan bebas mengendalikan roh-roh seperti ini, dan kamu bahkan cukup kuat untuk menakuti para pejuang yang menakutkan itu, aku benar-benar mengagumimu. Gemetar Narisa sedikit mereda saat dia menatap Eugene dengan mata kagum. Christina, yang memperhatikan tatapan ini, mendengus dan menggelengkan kepalanya. Pertama dia mengatakan bahwa kamu memiliki wajah yang sangat mengesankan dan menakjubkan bahkan seorang elf tidak dapat dibandingkan denganmu. Dan sekarang dia mengatakan bahwa dia mengagumimu. Rasanya seperti Anda mungkin mendengar lebih banyak pujian hari ini daripada yang Anda dengar di sisa hidup Anda, kata Christina. Eugene tidak setuju. Tidak terlalu. Saya pikir saya telah mendengar banyak pujian seperti itu, sejak saya masih muda. Saya juga telah diberitahu beberapa kali bahwa saya memiliki wajah yang cukup tampan. Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, dengan wajah Hamel, dia belum pernah diberitahu hal seperti itu, tetapi setelah dia bereinkarnasi dengan wajah ini, dia benar-benar telah mendengar pujian itu beberapa kali sebelumnya. Bahkan untuk Eugene sendiri, ketika dia melihat bayangannya di cermin atau di badan air, ada kalanya dia memiliki pemikiran seperti itu. Bajingan yang tampan. Christina tiba-tiba tersentak. Tunggu, Sir Eugene, Anda tidak berpikir untuk meninggalkannya di tengah jalan hanya karena dia mungkin menjadi beban, kan? Saya menolak untuk percaya bahwa kepribadian Anda seburuk itu. Petik 2. Eugene mendengus. Jika saya akan membuangnya, saya tidak akan mengambilnya sejak awal. Selain itu, ini membuat dalih yang bagus, bukan? Kami hanya melindungi elf yang bepergian dan membimbing mereka ke desa elf. Tidak peduli seberapa ganasnya wali yang melindungi desa itu, dia mungkin tidak akan menolak rakyatnya sendiri. Mendengar jawaban ini, Narisa menghela napas lega. Eugene tiba-tiba menoleh padanya. Tapi bagaimanapun juga, Narisa. Narisa berteriak, "Yeya! Apakah kamu datang ke sini mencari tempat perlindungan elf yang dikatakan terletak di kaki pohon dunia?" Eugene bertanya. Itu salah satu alasannya, tapi aku juga berpikir bahwa akan lebih mudah untuk hidup bersembunyi di hutan hujan daripada di kota. Aku juga tidak perlu khawatir tentang penyakit iblis, Narisa tersendat. Eugene menatapnya. Tapi sepertinya kamu tidak terkena penyakit iblis. Apakah kamu memilikinya? Tidak, aku belum menangkapnya, tapi siapa yang tahu kapan itu akan terjadi, gumam Narisa sambil dagunya jatuh ke dadanya. Penyakit iblis adalah penyakit yang hanya menimpa para elf. Alasan mengapa Sienna, yang telah hidup damai di dalam tempat perlindungan elf, akhirnya keluar ke dunia adalah karena penyakit iblis. Sekarang jarang ada elf yang terkena penyakit iblis, tetapi 300 tahun yang lalu, ketika kelima Raja Iblis masih hidup, banyak elf yang terjangkit penyakit iblis dan binasa. Para elf yang tinggal di tempat kudus tidak terkecuali dalam hal ini. Karena itu, Sienna telah berangkat dari tempat perlindungan elf. Misinya adalah untuk membunuh kelima Raja Iblis, dan mencegah elf lagi terkena penyakit iblis. Penyakit iblis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, gumam Christina. Bahkan dengan cahaya sihir suci, mustahil untuk mengobati penyakit iblis. Bahkan Raja Iblis penjara tidak punya pilihan selain menghindari tanggung jawab untuk itu, menyebut penyakit iblis sebagai penyakit yang tak terhindarkan. Yah, itu masuk akal. Untuk menyingkirkan penyakit iblis, semua Raja Iblis dan rakyat iblis harus bunuh diri. Eugene memberikan respon tertekan sebelum berbalik ke arah Narisa. Apakah orang tuamu juga lahir di luar hutan hujan? Ya, Narisa mengakui dengan hati-hati. Ini berarti bahwa dia tidak akan membantu dalam menemukan tempat itu. Dia menahan keinginan untuk mengatakan ini dengan keras, tetapi Eugene masih tidak bisa tidak memikirkan hal ini pada dirinya sendiri. Ujica adalah seorang pendekar senior dari suku Garung. Dia adalah raksasa yang menjulang tinggi yang sangat mirip dengan patung batu. Kepalanya yang dicukur rapi dan tubuhnya yang berotot benar-benar tertutup bekas luka dan tato. Dipenuhi dengan amarah dingin, Ujica berbalik untuk melihat sekelilingnya dan menyuarakan kesimpulannya. Itu adalah pembantaian sepihak. Dia tidak punya pilihan selain menilai pertempuran yang terjadi di sini seperti itu. Prajurit suku dan serigala Fakahan, mereka semua telah dibantai secara sepihak. Ujica perlahan berjalan melewati medan perang, memeriksa mayat-mayat itu. Segera, mata Ujica berbinar. Meskipun mayat-mayat itu sudah tergeletak di sana selama beberapa hari dan telah dirusak oleh monster yang memakannya, luka yang mereka derita masih bisa terlihat dengan jelas, sebagian besar karena berbagai pukulan yang telah diberikan. Beberapa telah terbunuh oleh kepalan tangan, beberapa ditebas dengan pedang, beberapa lainnya ditikam dengan tombak, yang lain hancur berkeping-keping seolah-olah mereka berada dalam jangkauan ledakan, dan yang lain lagi tampak seperti telah ditangkap oleh beberapa orang. Monster besar dan hancur sampai mati. Namun, tidak seperti jejak yang tertinggal di mayat,
rangkaian jejak kaki yang tertinggal di tanah menunjukkan bahwa hanya ada satu lawan. Jadi ini semua dilakukan oleh satu orang, gumam Ujica. Ujica bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Seorang pria yang mengenakan kemeja besar yang dengan mudah membiarkan angin bertiup di kulitnya datang mendekat dan berdiri di samping Ujica. Pria itu berbicara, jadi, para pejuang pemberani suku Garung ini. Mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan hanya satu orang dan bahkan mangsa mereka dicuri dari mereka. Sepertinya begitu, Ujica mengakui. Pembuluh darah di kepala botak Ujica berdenyut-denyut karena marah. Dia memelototi pria di sampingnya dan menggeram dengan suara ganas, aku akan memburunya dan kembali dengan mangsanya. Tentu saja kamu akan melakukannya. Pria itu mengangguk. Tidak bisakah kamu melihat betapa bersemangatnya tuan muda kita setelah diberitahu bahwa kamu akan memberinya elf itu sebagai hadiah? Jika dia menginginkan elf, ada yang lain yang bisa kita berikan padanya, gerutu Ujica. Pasar budak akan segera dibuka kembali. 1 atau 2 elf mungkin harus dijual kali ini juga. Petik 2. Bukan hanya suku Garung yang akan mengikuti pasar budak ini, beberapa suku tetangga lainnya juga akan hadir. Pasar ini, yang diadakan 2 kali setahun, memperdagangkan penjahat suku yang telah dijatuhi hukuman perbudakan, monster yang dijinakkan, dan orang asing yang juga telah diperbudak. Bukan hanya penduduk asli Samar yang menghadiri pasar ini, bangsawan dan pedagang asing yang telah mengembangkan hubungan dekat dengan suatu suku juga dapat menemukan jalan mereka ke sana. Konon, tujuan utama mereka berkunjung bukanlah untuk membeli budak, melainkan untuk melihat tontonan langka dari sebuah acara yang hanya terjadi 2 kali setahun. Tidak, elf lain tidak akan melakukannya. Tuan muda kita, yah, seleranya sedikit tidak biasa. Dia terobsesi dengan elf yang bagian tubuhnya diamputasi. Pria itu mengakui sambil mengangkat bahu dan terlihat malu. Kau mengerti apa yang kukatakan kan? Dia punya sedikit jimat diamputasi, sesuatu di sepanjang garis itu. Dia suka ketika mereka kehilangan anggota tubuh, atau bahkan hanya satu mata. Jika itu yang dia inginkan, maka aku bisa memotongnya untuknya, Ujica menawarkan. Tidak, aku memberitahumu bahwa itu tidak akan berhasil. Jika itu bisa berhasil, tidakkah Anda berpikir bahwa saya sudah memikirkannya? Tuan muda mengatakan bahwa dia tidak bisa bersemangat dengan tindakan buatan seperti itu. Dia perlu tahu bahwa mereka sudah kehilangan anggota tubuh sebelum dia mendapatkan tangannya, jelas pria itu. Tentu saja, elf berkaki satu itu mungkin tidak dilahirkan dengan hanya satu kaki, tetapi tuan muda bersikeras bahwa dia menginginkan elf yang kakinya dipotong, bukan elf yang kakinya dipotong karena dia. Jadi dia hanya gila kalau begitu. Ujica mendengus jijik. Dia tidak punya keinginan untuk memahami selera bengkok bangsawan muda itu. Pria itu melanjutkan, selanjutnya, jika Anda menginginkan elf dari pasar, Anda masih perlu membayarnya, kan? Mengapa membuang-buang uang kita untuk itu? Saat kita bisa menangkap elf berkaki satu itu secara gratis. Bron, jangan terburu-buru, gerutu Ujica. Aku tidak terburu-buru. Apakah itu terdengar seperti aku? Kalau begitu, kurasa aku akan membiarkanmu melakukannya dengan caramu sendiri, gumam Bron sambil menendang salah satu mayat. Selain itu, keterampilannya pasti sangat mengesankan. Kesan pertamaku adalah dia sepertinya tidak berasal dari latar belakang ksatria. Mungkinkah dia seorang tentara bayaran? Tapi alasan apa seorang tentara bayaran harus datang jauh-jauh ke sini hanya untuk berkeliaran di hutan sendirian? Dia pasti seorang pemburu, tebak Ujica. Agar dia bisa memasuki hutan sedalam ini sendirian, dia pasti bukan pemburu biasa, gumam Bron pada dirinya sendiri. Sudah 2 hari sejak mereka terbunuh. Kita masih bisa mengejarnya, kata Ujica dengan tegas sambil menggertakkan giginya dalam kemarahan yang tertahan. Itu bagus, perjalanannya menjadi sedikit membosankan. Ayo kita kejar dia bersama-sama, Bron mengusulkan. Ah, tidak hanya kita berdua, kan? Mungkin hanya satu orang yang membunuh semua prajuritmu, tapi dia mungkin masih memiliki teman. Apakah kamu takut? Ejek Ujica. Haha, aku, salah satu dari 12 terbaik Simuin, takut. Bron terkekeh sambil memukul bahu Ujica. Begitu dia tenang, Bron tetap mengingatkan Ujica, masih lebih baik untuk berhati-hati. 1. Dero menggunakan kata pemburu yang sama untuk menggambarkan para budak ini, jadi mereka mungkin berasumsi bahwa Yujin telah mengambil Narisa sebagai budaknya.